Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safela. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 7. Nah, baik, di sini saya akan membuat video project untuk memenuhi salah satu tugas mandiri pada mata kuliah analisis real yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Rusi Ulfa Hasana MPD. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai 7.3.6 dan 7.3.7 yang berbentuk teorema dan contoh. Nah, di sini saya sudah punya teorema fundamental kalkulus 2 yang berbunyi, jika f kontinu pada interval a, b, maka integral tak tentu f didefinisikan oleh 3 terdiferensialkan pada interval a, b dan f aksen x sama dengan fx untuk semua x elemen interval a, b. Nah, baik, di sini jika f kontinu pada interval a, b, maka integral tak tentu f didefinisikan oleh 3. Nah, kita definisikan fx sama dengan integral a ke b fx dx dengan x elemen interval a, b. Nah, karena kita definisikan seperti ini, maka berlaku hukum f aksen x itu sama dengan fx. Nah, kenapa? Karena jika fungsi ini kita turunkan yaitu menjadi f aksen x, maka hasilnya sama dengan fungsi yang ini, fungsi fx. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Contoh pada bagian A. Nah, di sini ada contoh jika fx didefinisikan sebagai x pada interval min 1,1, maka f merupakan elemen bilangan real interval min 1,1 dan memiliki integral tak tentu fx didefinisikan sebagai nilai mutlak x kurang 1. Kemudian f aksen 0-nya tidak ada, maka f bukan anti turunan dari f pada interval 1,1. Nah, kita masuk pada contoh pada bagian B, yaitu di sini kita sudah punya contoh pada bagian B, yaitu jika fungsi H menunjukkan fungsi Thomas, maka dipertimbangkan dalam 7.1.6, maka integral tak tentunya hx didefinisikan sebagai integral 0 ke x h identik dengan 0 pada interval 0,1. Di sini turunan dari integral tak tentu ini ada di setiap titik dan h aksen x sama dengan 0. Tapi h aksen x itu tidak sama dengan hx, di mana x iriski merupakan elemen interval dari 0,1 sehingga h bukan anti turunan dari h pada interval 0,1. Nah, baik, kita memiliki contoh yang ketiga, yaitu di mana kita memiliki fungsi fx sama dengan integral 1 ke x sin x per x dx. Nah, yang pertama itu kita lihat apakah fungsi ini kontinu. Nah, ya, karena sin x per x ini merupakan kontinu pada interval 1,x, pada interval ini. Nah, selanjutnya jika fungsi fx yang ini kita turunkan, maka hasilnya sin x per x. Maka teorema tadi memenuhi hukum berlaku bahwa jika kita memiliki fungsi didefinisikan seperti ini, maka jika diturunkan, maka f aksen x itu hasilnya sama dengan fx, fungsi yang ini. Nah, baik, sekian dari saya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Kemudian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.